wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera dan salam sehat tentunya buat kita semua, teman-teman IDX viewer dan juga Mang Amsi terutama yang jadi narasumber kita di sore hari ini. Ini pertemuan saya lupa karena kita sering bersilaturahmi di media sosial. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya ini. Dan hari ini alhamdulillah ya kita ketemu dengan Mang Amsi. Beliau nih roadshow terus nih. Saya lihat di 2023 luar biasa. Ada menerbitkan bareng dengan teman-teman yang lain ya, menerbitkan sebuah buku. Sebelum nanti kita bahas tentang prospek saham syariah 2023, saya pengen tahu juga nih, penasaran dengan isi bukunya, dan tentunya teman-teman juga penasaran ya, karena ini ada banyak master investor. Judulnya bukunya Master Investor, dan penulisnya saya hampir semuanya saya tahu, dan ini para pemateri yang cukup hebat tentunya buat teman-teman bisa baca, karena tentu banyak sharing yang diberikan dari berbagai sisi kalau saya lihat ya, dari traders, dari regulator juga ada, dari pengelola aset ya. Bu Prita tuh apa ini ya? Jadi itu juga sharing di buku yang sama. Tentu saya penasaran, tapi saya nggak akan ulas ya, walaupun sudah cek ke Gramedia gitu, tapi saya nggak akan ulas. Tentunya nanti dari salah satu penulisnya yang mau sharing dengan kita tentunya agar lebih afdol ya, langsung dengan Bang Amsi tentunya. Silakan Bang Amsi nih, saya penasaran dengan buku terbaru nih dari beberapa teman, nulis bareng-bareng di satu buku, tentu ini menarik nih. Dan apa bedanya kira-kira dengan buku yang sebelumnya gitu. Silakan Bang Amsi. Siap Kang. Pertama terima kasih buat IDXio yang ya, alhamdulillah kita sudah sering ya kolaborasi, saling diskusi dan mengedukasi masyarakat juga. Terima kasih juga buat Pak Emon yang selalu menjadi host utama kalau saya dengan IDXio. Beliau langsung kepala perwakilannya nih. Jadi, terima kasih sekali. Tapi suara saya jelas ya Pak ya? Sekarang... Jelas. Clear. Oke, clear. Karena ini juga alhamdulillah ya, terima kasih juga Alex Media dan Grand Media ya, ini dari mereka lah saya dapat ini. Sebagai salah satu fasilitas yang diberikan untuk para penulis gitu ya. Sebenarnya sih judulnya saya judulnya itu, kalau saya pribadi sih agak hiperbolis ya kalau saya pribadi ya. Kalau mungkin kalau 9 penulis lain ya, mereka atau beliau-beliau memang sudah punya kapasitas untuk itu. Tapi kalau saya, saya master memang pernah lulus kuliah magister gitu Pak Emon, dan masternya di bahasa Arab bukan di investasi ya. Tapi mungkin itulah judul yang dibuat begitu. Kalau saya suka memplesetkan master itu yang masih terbelakang dalam belajar gitu. Jadi terus belajar terus kalau bagi saya ya. Kemudian untuk buku ini sebenarnya sih prosesnya, kata pihak dari penerbit memang diminta dari 10 penulis bestseller gitu. Itu pun saya juga kalau saya sih masih nggak percaya kalau saya penulis bestseller begitu ya. Kenapa? Karena jumlah buku yang terjual atau yang dicetak itu untuk buku saya sendiri yang pertama itu kan baru 4 cetakan gitu Pak. Tapi kenapa dikategorikan bestseller mungkin gitu? Secara cetakan memang baru 4 gitu ya. Tapi secara value atau secara value penjualannya ya mungkin setara dengan 8 atau 10 cetakan buku lain, karena buku saya tebal. Buku saya harganya bisa 2 kali lipat buku yang lain, mungkin gitu ya alasannya. Seperti itu. Kemudian juga kalau yang membedakan ya mana buku pertama dengan buku kedua, mungkin buku pertama itu kan lebih spesifik tentang saham syariah, dan itu membahas secara step by step ya, dari mulai mindsetnya, kemudian landasan hukumnya, kemudian halal haramnya, kemudian mekanisme transaksinya, sampai kepada contoh pemilihan analisis saham syariah. Itu lebih membahas tentang semacam starter kit ya buat investor pemula di saham syariah. Nah, untuk buku kedua ini sebenarnya kita diminta untuk membahas mindset
mindset investasi itu misalnya dari saya seperti apa sih ketika menjalani sebuah investasi itu apa yang dikedepankan. Dan setiap orang pasti berbeda. Misalnya karena background kita memang berbeda semua ya. Ada Kak Prita sebagai perencana keuangan yang sangat populer, ada Pak Irwan sebagai direktur pasar modal syariah untuk Bursa Efek Indonesia misalnya. Ada juga yang pernah di direktur aset manajemen, ada yang punya private equity gitu. Yang pokoknya kalau kumpul saya yang paling banyak diam sebenarnya Pak Iman. Kenapa? Karena yang lain master gitu ya. Kak Priska juga punya komunitas ISP terbesar, komunitas saham terbesar di Indonesia kan. ISP itu banyak banget anggotanya. Dan itu yang pertama. Yang kedua mindernya itu saya kan nggak backgroundnya bukan ekonomi gitu. Kalau yang lain kan memang di situ bidangnya, ada yang alumni ekonomi, ada yang alumni STAN, ada yang katakanlah bekerja di aset manajemen begitu ya, dan ada kuliahnya pun memang jurusan ekonomi gitu. Nah saya diam gitu, saya bahasa Arab ya apa ya gitu. Tapi makanya karena saya sendirian gitu yang cuma guru bahasa Arab begitu, maka yang pertama kali saya kutip juga ayat Quran. Jadi biar membedakan aja gitu kan. Nah, ini kan bukunya nggak dipesan untuk satu tema gitu, untuk satu tema yang spesifik tentang investasi kan, cuma mindset aja. Mindset pribadi, mindset personal ketika saya investasi itu apa gitu. Maka di situ saya banyak bercerita tentang alasan pertama, latar belakangnya, kemudian juga apa sih sisi kesyariahan di bidang investasi itu apa gitu, dan bukan hanya memang halal haram, tapi juga lebih ke bagaimana sih kita mengedepankan rasa takut kita untuk mengontrol supaya kita tidak terjebak ke dalam keserakahan yang berlebihan dan juga dalam ketakutan yang berlebihan. Jadi kita balance antara fear and greed itu memang diajarkan seperti itu. Kata kuncinya adalah ya kalau bagi saya itu ketakwaan. Gitu kayak itu. Iya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu detailnya silahkan cari di Gramedia ada kan ya? Ini ya. Oh ya, satu lagi Pak. Hari ini itu hari terakhir promosi, hari terakhir special price gitu ya, special offer dari Gramedia dan kelompoknya, Gramedia, Alex Media, kemudian berbagai marketplace. Di gramedia.com itu sampai diskonnya 20%. Jadi kalau teman-teman mau pesan sekarang hari terakhir, silahkan. Dan ini teman-teman royaltinya ya, karena kita udah diminta sejak awal, royaltinya itu 100% didedikasikan untuk Bursa Efek Indonesia, untuk edukasi galeri investasi seluruh Indonesia. Jadi nanti royaltinya itu dibuat buku ini lagi, Pak. Jadi royaltinya dikumpulin, dibuat bukunya di-share dari Aceh sampai Papua. Jadi kita sebagai penulis tidak mendapatkan serupiah pun dari buku ini. Jadi buat luar biasa. Ini terima kasih supporting buat dari teman-teman penulis buku Master Investor ya. Mau berbagi, artinya ini turut andil dalam mengembangkan pasar modal dari Aceh sampai dengan Papua melalui bukunya. Tentu maaf juga thank you nih udah buku pertama Sari Kelapa ya ini ya. Nah, sekarang bareng-bareng dengan 10 penulis lain, 9 penulis lain dengan 10 dengan Bang Amsi membuat satu buku yang bicara tentang mindset. Ini menarik gitu nih ya. Nah, tentu kita juga diskusi kita hari ini kan tentang prospek saham syariah 2023. Ini juga berbicara tentang mindset tentunya. Sudut pandang kita di sebelah mana nih gitu nih. Nah, kita mau lihat dari sudut pandang syariahnya. Saham syariah gitu nih ya. Jadi dispesifikasikan ke saham syariahnya, kita mau lihat seperti apa. Di diskusi sebelumnya kita udah diskusi sudut pandang untung dan rugi gitu. Dalam rugi ada keuntungan buat kita yang punya mindset bahwa ujungnya adalah berkah dan sebagainya gitu. Jadi ini sudah pernah kita bahas. Tentu dengan 2023 kita tentu juga pengen mendapatkan keberkahan yang sama nih ya, baik di dalam keuntungan ataupun kerugian. Tapi tentu harapannya untung dan berkah gitu nih. Harapannya seperti itu. Makanya kita diskusi hari ini kita ada Mang Amsi tentu yang memang salah satu master lah, kalau saya katakan master karena pengalaman dan sebagainya. Ini kan mindset ya, ini tentu lebih dalam, dan ini sebagai titik awal siapapun dan akan melakukan apapun harus punya mindset yang tepat gitu ini ya. Dan ini tadi luar biasa ya, jangan punya ketakutan yang berlebih dan juga keserakahan yang berlebih, atau jangan terlalu optimis dan jangan juga terlalu pesimis.
Karena seorang investor itu adalah seorang yang realistis. Itu poin penting yang mungkin yang bisa teman-teman tangkap juga kalau saya tangkapnya seperti itu. Oke, ini bahas buku sudah ya ini ya. Tentu kita akan masuk ke tema kita hari ini nih Mang Amsi. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan nanti ya kita diskusikan bareng-bareng. Kita tanyakan Mang Amsi, tidak nggak sadar nih sudah 15 menit atau 13 menit kita lewati diskusi yang menarik. Selalu sama Mang Amsi lupa waktu gitu, tiba-tiba jam segini aja. Mang Amsi, kita melihat 2023 secara umum dulu deh ini ya. 2023 untuk saham syariah sih oke lah belum masuk saham syariah deh. Ekonomi seperti apa sih menurut Mang Amsi ini ya? Oke, saya izin minum dulu ya Pak. Silakan Mang Amsi. Biasa habis. Karena ini di sekolah deh ceritanya. Di sekolah. Kalau sama Ida Xreo, saya seringnya ada di sekolah karena hari Rabu kan. Hari Rabu betul. saya lagi ngajar. Dari zaman Agustusan waktu zaman latihan marching band itu kan. Iya, betul. Kalau ditanya ekonomi ya, ditanya secara global sih mungkin ahli makro yang lebih bisa menjelaskan ya. Kadang saya itu lebih fokusnya kepada instrumen atau kelas aset yang kita miliki saja. Misalnya kalau Indonesia saya punya saham atau punya apa ya, saya fokus ke situ. Tapi yang saya baca misalnya sekarang memang banyak beberapa bulan terakhir saya baca ya, mungkin mohon dikoreksi oleh Pak Imam sendiri, pasar kita memang sedang ada capital outflow katanya, ada keluar dana asing dan pindah ke pasar sebelah gitu, kalau nggak salah ke Hang Seng atau kemana. Karena mereka melihat indeks di sana PI-nya masih lebih rendah dibanding kita, karena seperti itu. Dan sebenarnya sih kalau bagi kita ya, sebagai investor kita tetap berpegangan kepada pertama mungkin fundamental ya, pastinya fundamental dari suatu negara juga fundamental dari perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua yang lebih penting lagi, tidak kalah penting adalah secara historis atau secara teknikal pergerakan harganya ada di mana. Contoh kan kalau teman-teman masih banyak yang nanya, Mang kalau batu bara sekarang gimana ya? Nah kan gitu kita harus kaji lagi, apakah batu bara ini sudah ada di fasenya, sudah pergerakannya sudah terbatas kenaikannya, atau memang masih sedang konsolidasi menuju naik lagi. Nah itu kan perlu dipelajari dan terus gitu ya. Secara geopolitik juga kita harus tahu apa yang terjadi di luaran sana gitu. Tapi yang setahu saya, yang sekarang lebih orang mengkhawatirkan itu kan katanya ada resesi di 2023 ini. Tapi di awal tahun justru kita dikejutkan dengan menguatnya rupiah, gitu kan. Menguatnya rupiah karena melemahnya dolar, melemahnya mata uang USD gitu ya terhadap rupiah. Imbasnya apa? Imbasnya ternyata ketika USD melemah atau dolar melemah, yang naik justru adalah emas. Nah, gitu kan. Jadi ternyata korelasi antara berbagai instrumen makro itu kita tidak bisa abaikan. Karena kita tidak tiba-tiba langsung katakanlah mencermati saham-saham yang terkait dengan pertambangan emas ketika tidak ada trigger yang tadi. Misalnya rupiah menguat, dolar melemah. Kemudian biasanya kalau dolar melemah orang lari ke safe haven biasanya adalah emas dan mendorong harga emas menjadi naik lagi. Nah ketika harga emas naik, komoditas emas naik, maka yang diuntungkan sentimennya adalah saham-saham yang berkaitan dengan emas. Kebetulan saham-saham yang berkaitan dengan emas ini di Indonesia ada yang membuahkan keuntungan misalnya di tahun kemarin. Itu kan menjadi katalis-katalis yang bisa kita perhatikan untuk melihat kondisi 2023 seperti apa. Padahal di 2022 kita tahu sendiri 2022 itu mungkin salah satu tahun terbaik untuk indeks syariah kan. Kenapa? Ya, karena isi indeks saham syariah Indonesia itu membukukan keuntungan, membukukan kenaikan itu 15% lebih. Sementara IHSG itu cuma 4,06 kalau tidak salah. Ya, 3 kali lipat ya. Itu 4, iya lebih dari 3 kali lipat. GI juga 4, gitu, nggak sampai 5. Artinya indeks saham syariah Indonesia itu di tahun 2022 membuktikan sebagai indeks yang paling kinerjanya paling hijau lah, paling bertumbuh gitu dibanding dengan indeks yang lain, terutama indeks yang menjadi acuan adalah composite itu IHSG ya, dan juga LQ45. Nah kita sudah tahu juga kenapa alasannya dibalik penurunan IHSG dan kenaikan dari indeks saham syariah. Gitu. Kenapa? Misalnya kalau indeks saham syariah diuntungkan dengan Bayan Resource, misalnya salah satunya itu, karena kapitalisasinya kan besar.
marketnya besar, akhirnya mendongkrak itu. Sementara di IHSG itu diberatkan oleh Gotoh dan Arto. Nah, yang dua konstituen itu tidak ada diisi gitu. Jadi yang memberatkan indeks di IHSG itu turun, sementara di ISI nggak ada dua itu. Jadi ISI melesat sendiri. Begitu Pak, kalau saya lihat. Iya, iya menarik ya ini ya. Artinya bahwa kita ngelihat di 2022 ini satu tahun yang baik gitu ya. Nah nanti kita diskusi apakah 2023 juga bisa cukup bertahan ya dengan kondisi tentu ekonomi sedikit berubah. Kalau kemarin masih beberapa ada kekhawatiran karena memang kalau kita lihat secara ekonomi makro beberapa isu besar dunia global belum selesai juga, Mang. Ini ada isu inflasi yang memang kan dari 2022 udah jalan gitu ya. Tentu mudah-mudahan kalau di pasar modal kan kadang-kadang memang bereaksi sebelum real terjadi. Responnya tuh 6 bulan atau mungkin 5 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya itu udah bereaksi dulu. Artinya kalau ini sudah ibarat gelombang nih, gelombangnya udah lewat gitu nih. Jadi inflasi bakal naik dan sebagainya itu udah sebenarnya isu itu udah terapresiasi mungkin di pasar. Cuman ada hal lain mungkin kalau kita lihat Mang beberapa kan isu perang juga udah, resesi, energi, pangan juga mungkin sudah terapresiasi dan sebagainya. Nah ini yang mungkin belum ada terlihat lebih detail adalah tahun 2023 kita menghadapi tahun politik nih. Nah, apakah ada juga imbas kepada tadi bicara global ya, ini bicara nasionalnya nih, isu yang 2023 mungkin muncul adalah memanasnya geopolitik di lokal nih ya, domestik bukan internasional. Ada kekhawatiran nggak kalau dari sisi market terhadap peristiwa politik yang tentu persiapannya baru persiapan karena kan ininya 2024 tapi di awal tahun gitu nih ya. Nah di 2023 tentu ada peperangan mengambil hati rakyat lah gitu untuk memilih. Nah ini sejauh mana pengaruhnya kepada pasar kira-kira menurut pendapat Mang Amsi nih? Ada nggak gitu? Oke Pak, saya kira pasti ada ya, karena fenomena politik itu selalu berkaitan atau berkait erat juga dengan ekonomi kan, seperti itu. Misalnya ketika ada sebuah penelitian, saya lupa ya artikelnya gitu, tapi itu pernah ada yang meneliti, misalnya bahkan sampai ketika di Amerika, misalnya kalau yang diramalkan itu menang Partai Demokrat, itu imbasnya ke sektor apa? Yeah. Kalau yang menang Partai Republik, itu imbasnya ke sektor apa? Di kita pun sama. Jadi karena itu akan berpengaruh atau berimbas kepada prioritas pembangunan yang akan diemban oleh capresnya. Apakah akan berorientasi kepada infrastruktur, atau misalnya saya kayak kemarin lah Joe Biden sama saya lupa saingannya, satu lagi tuh Hillary Clinton ya, bukan Trump, sama siapa Trump itu kan ada misalnya ada isu energi terbarukan dengan yang tidak kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu rumor itu biasanya direspon pasar duluan. Tapi untuk Indonesia, sebenarnya untuk Indonesia itu yang saya tahu, yang saya alami juga di tahun 2014, 2019, justru tahun pemilu itu IHSG naik biasanya naik. Karena ada optimisme di situ. Pergantian di kita itu kan gini Pak, sepanas-panasnya suhu politik Indonesia itu tidak jarang sekali bisa menimbulkan, ya kita juga berharap tidak ada ya chaos atau apapun, selalu aman gitu. Bahkan kalau kita punya kelakar di 2019 kan pilih satu dapat dua gitu. Karena apa? Istilahnya meskipun awalnya berseberangan, kok sekarang jadi satu perahu kan? Iya. Itu fenomena yang unik gitu, fenomena yang mungkin sangat sulit ditemukan. Mohon maaf di negara-negara lain misalnya, di Indonesia itu bisa. Artinya rekonsiliasi, konsolidasi itu bukan hal yang sulit di Indonesia. Bahkan yang uniknya kan kalau begini, di atasnya mungkin satu partai ini berseberangan secara koalisi, tapi di provinsi bisa bergandengan, di tingkat kabupaten bisa berlawanan lagi.
Jadi kadang tidak satu komando dari atas ke bawah gitu. Itulah yang mungkin sangat demokratisnya negara ini. Jadi sampai nggak ada, ya bisa jalan sendiri aja. Dan itu membuktikan bahwa di kita ini ya friksinya cuma di media sosial mungkin ya. Kalaupun ada yang melebar ke ini ya nggak besar lah, skalanya nggak besar gitu. Skalanya nggak besar karena orang pun semakin cerdas kok sekarang. Saya lihat masyarakat juga semakin tidak mudah terpancing gitu. Menyaring informasinya juga sudah lebih selektif ya, lebih selektif. Kemudian juga tokoh-tokohnya juga semakin menjaga diri lah untuk memberikan pernyataan yang ambigu atau apa. Saya kira secara politik sih di Indonesia itu cenderung rekonsiliasi dan konsolidasi itu cenderung aman-aman saja, dan itu secara iklim ekonomi kan sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Jadi infrastruktur masih tetap jalan, kemudian juga logistik tetap jalan, dan semuanya juga bisa jalan. Ya. Jadi kalau saya sih ke teman-teman ya, saya 2013 itu pernah berkelakar, pernah bercanda sama teman saya baru belajar saham. Kemudian dia nanya, Mam sih, kira-kira buat tahun pemilu beli apa ya? Terus saya iseng bilang, udah aja saham konstruksi gitu. Karena mau nggak mau pasti yang baru ini pasti akan ngebangun sesuatu. Dan ternyata waktu itu saham-saham BUMN karya kan masih di bawah 200, 300 gitu. Tahun berikutnya bisa di atas 1000 gitu. Nah, meskipun tahun sekarang bisa beda cerita karena ada beberapa yang kena kasus gitu kan. Ada beberapa yang kena kasus. Dulu itu aman gitu. Dulu itu aman. Memang berbasis kinerja. Kalau sekarang ya kita juga harus memperhatikan masalah hukumnya juga. Jadi kita lihat lebih aman lagi di mana beli saham-saham yang berkaitan dengan tahun-tahun politik. Termasuk juga media mungkin. Ya, menarik. Jadi memang mau tidak mau berpengaruh, tapi tentu kalau untuk sampai ke anarkis dan sebagainya, saya pikir tadi ya kata-kata yang perlu kita garis bawahi adalah masyarakat kita ini udah cerdas, karena memang ujungnya sebetulnya siapapun yang memimpin ini memilih siapa, tapi tujuan tetap sama. Ada 4 hal yang memang sudah tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar, pasti akan ke arah sana siapapun yang akan jadi gitu. Itu tracknya ke arah sana gitu. Tentu kita akan melihat siapa yang terafiliasi di dalam dan gerbongnya paling itu mungkin ya Bang, secara individu mungkin itu gitu nih ya. Tapi oke lah, itu sedikit mengenai pemilu. Tentu kita juga karena ini terjadi 2023 memanasnya, dan kemarin di awal-awal juga sudah terasa gitu ya. Tadi bicara bahwa Mam sih sedikit mengomentari terkait dengan capital outflow gitu di awal tahun gitu. Nah, sedangkan di awal tahun biasanya kita kenal dengan istilah January effect. January effect. Iya. Ini ada nggak sih, Mang? Kalau kemarin Desember juga kita meragukan ada atau enggak gitu ya kan. Sama-sama karena lebih cair ternyata gitu ini ya. Jadi tidak lebih smooth lah, tidak terlihat ada pergerakan yang cukup signifikan. Nah, kalau Januari ini ada nggak sih, Mang? Terlihat nggak ini? Kalau kita berdasarkan data sampai pertengahan bulan ini ya, sampai minggu kemarin lah, karena yang sekarang saya belum update gitu. Itu kan sudah ada beberapa sektor yang mulai katakanlah menggeliat gitu ya, sektor-sektor yang mulai mulai start gitu, mulai curi start lah istilahnya seperti itu. Saya lihat itu misalnya ada di sektor basic ya, basic materials itu logam misalnya. Itu kan kita tahu kemarin emas, nikel itu mulai ramai dibicarakan. Kemudian juga ada consumer non cyclical ya, seperti retail juga mulai jalan gitu karena misalnya PPKM sudah dicabut oleh Pak Presiden akhir tahun kemarin gitu. Itu kan berimbas kepada mobilitas masyarakat, dan itu juga berimbas kepada misalnya transportasi dan logistik dan seterusnya. Jadi kalau sekarang memang kita tidak bisa berharap banyak dengan adanya istilah window dressing, kemudian January effect gitu. Kenapa? Karena itu kan faktor di luar ya, kendali kita. Maksudnya sesuatu yang eksternal gitu. Yang bisa kita lakukan adalah fokus dan mencermati apa yang kita punya, atau yang misalnya katakanlah kita akan mencermati outlook-nya ke depan seperti apa, itu aja fokus ke situ gitu. Kenapa? Karena kalau saya pribadi ya, teman-teman misalnya ini kalau orang kan biar di pasar ini bandarnya mau ke sini, ini gitu. Itu kadang kan masih rumor gitu. Yang kelihatan itu ya ada di chart, ada di fundamental. Kalau fundamental mungkin 3 bulan sekali nunggunya. Yang paling kentara itu ya di pergerakan chartnya itu sendiri kelihatan. Misalnya
saya sekarang suka bikin konten ya, Pak Emon, di Instagram, di IG itu misalnya, saya kumpulkan saham-saham sejenis. Biar juga teman-teman mengenal bahwa saham-saham ini kenapa naik bareng, karena memang satu sektor atau satu industri. Misalnya saya pernah bikin CPO semua, kemudian poultry semua, gitu. Tapi teman-teman diminta membandingkan mana sih yang secara fundamental bagus, secara teknikal juga sedang uptrend, gitu. Kalau sekarang misalnya nikel, saya pernah juga bahas saham-saham nikel, misalnya Antam, Inco, DKFT, kemudian apalagi Harum, kemudian misalnya NICL. Ternyata justru yang naik duluan NICL gitu. Padahal itu kan sahamnya saham murah gitu ya. Pam mineral kan itu juga di luar dugaan. Karena saya memang nggak punya sahamnya. Jadi membahas itu benar-benar karena ingin tahu aja gitu. Kemudian misalnya sektor poultry ya, atau sektor pakan ternak misalnya. Kita fokus aja ke situ. Oh, ternyata secara grafik atau secara teknikal dia sudah mulai rebound, sudah mulai reversal. Fokus aja ke saham-saham yang baru rebound, baru reversal, baru akan naik, baru nembus EMA 50, bahkan sudah mulai di atas EMA 200 misalnya. Kenapa? Karena EMA 200 itu kan bullish hidup di situ. Bull hidup di atas EMA 200, bear hidup di bawah EMA 200. Karena sebagai batas demarkasi bullish bearish itu ada di EMA 200. Bayangkan EMA 200 itu rata-rata pergerakan harga setahunan. Makanya kenapa ketika waktu itu kita bahas BRIS ya Pak, kalau nggak salah. BRIS itu kan, saya selalu mengatakan BRIS itu kalau di bawah EMA 200 masih belum confirm uptrend. Dan EMA 200-nya di 1445 itu belum pernah ketembus gitu. Dan ternyata turun lagi. Maka manfaatkan aja swing-nya. Misalnya kalau ke bawah itu saya lihat supportnya kuatnya di 1095. Kalau di 1100-an beli aja cicil gitu. Karena di situ kuat, mantul lagi. Cuman kita pasang target, misalnya di 1400-an itu sudah mulai siap-siap jual. Kalau tidak confirm tembus EMA 200 dengan volume besar. Karena masih bearish gitu. Masih bearish terus. Jadi bearish gitu ya. Bearish sama dengan bearish, nah, gitu ya. Bearish masih bearish.